Pengajaran bahasa Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nak-anak kelas 5, katipun apa kabar epon nak-anak satajana. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga nak-anak satajana dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, samangken tapangki dalam video pengajaran bahasa Madura asa Rembu Seli. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini berjumpa pada video pembelajaran bersama Bu Seli. Toren nak-anak kelas 5, awal lagi kegiatan molang semangken kalaban maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Fantastik kelas. Pengajaran sebelumnya ampun jelasakin ponapat tentang bab teks narasi. Nah, tujuan pengajaran samangken nak kanak satajana ngaoningi atau mampu membedakan teks narasi dengan teks lainnya. Nah, Ibu sampai yakin atau Ibu ulas kembali tentang teks narasi nekah. Teks narasi engki paneka teks sesoklah dari sengangkit. Jadi teks yang dikarang atau dibuat oleh penulis. Dining esena teks narasi engki paneka tak asefat dekande tape abujud gencaran atau prosa. Caretana sejarah otabe kabadaan seaurut. Jadi isinya bukan percakapan, tapi sebuah prosa, paragraf, penjabaran, cerita sejarah atau keadaan yang berurutan, di mana waktu itu dijelaskan biasanya adanya tokoh dalam cerita itu. Mungkin teks selain teks narasi nikah napaan bain. Nah, apa aja teks yang beda dengan teks narasi? Apa yang situng? Yang nomor 1, beda teks diskursif. Teks diskursif engki paneka teks senga ebeki kabadaan senyata kalaban akun aki pekeran. Jadi teks diskursif ini mengaitkan atau menghubungkan keadaan nyata dengan menggunakan akal pikiran atau nalar. Jadi teksnya berupa benar-benar keadaan nyata menggunakan akal pikiran. Jenis teks sekapeng 2 engki panika teks ekspresif. Teks ekspresif engki panika teks seacer beaki perasaana sengangkit. Jadi teks yang menggambarkan atau menjelaskan perasaan penulis. Contoh, sampean Ratina mengungkapkan bahwasannya memuji kamu cantik atau kaulah tero masuk sekolah. Jadi perasaannya penulis menyampaikan dalam teks bacaan atau teks ceritanya ini dia ingin masuk sekolah. Selanjutnya teks evaluatif. Teks evaluatif engki panika teks sengobe perasaana orang semaos. Jadi teks yang merubah perasaan orang yang membaca berupa ada evaluasi di sini. Contoh, kalaban bedenah penilaian guru ngaoningi pamahaman red-moret. Jadi di sini ada evaluasi. Lanjut epon beda senyamai teks film. Teks film engki paneka
teks sekatoles bebenah lajar film menangkah terjemahan dari bahasa lain. Jadi teks film ini dikenal dengan subtitle. Jadi kalau misalnya kalian nonton film luar, nah contohnya seperti ini. Kalau kalian nonton film luar misalnya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, kan di bagian bawah ada tulisan bahasa Indonesia. Yang ini yang dikatakan dengan teks film. Nika saya nyamain kalaban teks film ki. Epon beda saya nyamain teks informatif. Teks informatif engki paneka teks senamung acerbaaki berta senyata kalaban tak etoroe pamangki sareng sengangkit. Jadi teks informatif itu teks yang menjelaskan atau menyampaikan berita nyata yang benar-benar ada tanpa disertai penemuan atau pemikiran penulis. Contohnya engki panika berita atau berita. Kemudian ada teks persuasif. Teks persuasif engki panika teks sengajak parasaan tor pamangkina orang semaus. Jadi teks persuasif ini teks yang mengajak mempengaruhi perasaan pembaca agar mengikuti apa yang diajak oleh pembuat teks tadi. Contohnya biasanya sering gunakaké dalam bahasana iklan. Kati nyatanya nyegerin. Nah, ini memang menggunakan bahasa Indonesia karena kesulitan kalau mencari contoh iklan menggunakan bahasa Madura ki. Jadi kelaben bedena cak neng iklan paneka terong ngajak ke masyarakat kaangkuy tertarik atau mau membeli dari produk yang ditawarkan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah teks. Ibu akan membacakan teks ini. Kalian juga bisa nantinya berlatih membaca di halaman 8, yaitu yang berjudul Anina Toraje, sengangkit Abdul Wahid. Mongku katemor dari kota Sungenep beda situng daerah seanyama Dungke. Dungke seangkuna aropaki salah situng kacamatan sebeda kabupaten Sungenep. Dungke panikah beda cukan situng kenengan si anyama Toraje. Toraje beda etisa rompen bere. Kacamatan Dungke, Kabupaten Sungenep. Nah, Ibu artikan dengan bahasa Indonesia ya. Mongku itu di timur kota Sumenep ada sebuah daerah bernama Dungke. Dungke sesungguhnya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Di Dungke ada juga satu tempat bernama Toraja. Toraja ada di desa Rompenbere, Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Estonah manabi ektalekteki Toraja panika aropaake nyamahna dari salah situng kampung otaba dusun sebeda etisa rompen bere. Kampung Toraja beda emongking paling bere dari kampung lain sebeda etisa rompen bere. Marga panika Toraja dadi kampung bengket atau perbatasan antara desa Jedung sareng desa Rompenbere. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa dijelaskan seperti ini. Sebenarnya jika diteliti lebih jauh, Toraja Paneka merupakan nama dari salah satu kampung atau dusun yang ada di desa Rompenbere. Kampung Toraja ada di paling barat dari kampung-kampung lain yang ada di desa Rompenbara. Sehingga kampung Toraja menjadi kampung bangkit, kampung perbatasan antara desa Jadung sareng desa Rompenbere. Nyama Toraja panika aropaki nyamana beto seraja. Kantos sebutaki Toraja.
Dadi menabi arte dari basa epon Toraja engke panika beto seraja. Lakar leres kampung Toraja panika beda beto secek rajana tor beda sareng beto-beto sebeda kampung kasebut. Beto panika aroba aki beto gunung namung beda pengkir tasik. Manabi teki dari kenangan epon beto raja leres beda pengkir sereng kampung Toraja. Dan titik-titik ini artinya ceritanya tidak dilanjutkan semua, ini dikutip sebagian. Nah, etokel itu dikutip sebagian dari majalah Joko Tuli. Nama Kampung Toraja ini merupakan nama batu yang besar, lalu disebut Toraja. Jadi dalam bahasa Epon, dalam bahasa halusnya bahasa Madura, Toraja itu memiliki arti beto seraja. Nah, benar keadaan ini di kampung Toraja memang ada batu yang sangat besar dan berbeda dengan batu-batu lain yang ada di kampung itu. Batu itu berupa batu gunung namun ada di pinggir laut. Jika diamati dari tempatnya, Batu Raja memang ada di pinggir kampung Toraja. Nah, dari teks cerita ini menceritakan kenyataan atau menyampaikan sebuah informasi yang benar-benar ada tanpa ditambahin oleh pemikiran penulis. Sehingga teks ini disebut dengan teks informatif. Nah, karena ampun cukup materi hari semangken tentang macam-macam teks selain teks narasi. Sekak dima beda teks diskursif, teks ekspresif, teks evaluatif, teks informatif, teks film, sareng teks persuatif. Alhamdulillah ampun cukup materi hari semangken. Kemuka bisa tapangki pertemuan selanjutnya pun. Matur sakelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.